sampaikan singkat saja. Bahwa akibat yang jadi ada 4 hal nih ya, musuh dari hati kita, yaitu pertama adalah rasa bersalah. Apa maksudnya rasa bersalah? Itu rasa bersalah itu guilt. Mungkin ada hal yang kita lakukan yang salah dalam kehidupan kita. Dan ada musuh kita yang senang mengintimidasi. Tuh kan kamu lakukan ini yang salah. Gimana kamu bisa di hadapan Tuhan? Kamu pasti nggak bener lah. Karena kamu udah melakukan salah, nanti orang nggak akan percaya lah. Suka nggak ada kejadian gitu? Di sini pasti kan pasti dari kita ada lakukan hal yang salah, betul nggak? Nggak ada yang sempurna di kita. Tapi kita mau belajar, ini bisa menjadi musuh kalau kita nggak meresponi dengan baik. Ada rasa bersalah. Kadang kalau saya lagi low, tuh kan kamu dulu jadi orang jahat. Ini maksudnya jahat, pokoknya nggak melakukan firman Tuhan, ya kita semua jahat istilahnya gitu ya. Mau ke orang tua, mau ke teman-teman, mau dalam birokrasi, atau apa saja yang kita lakukan hal yang salah. Kadang-kadang kita diintimidasi, itu kan kamu melakukan ini, nggak bisa lah kamu menggenapi firman Tuhan. Ya, coba sekarang kita mulai dengan kita ngomong ini. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari set hati kita sekarang, Tuhan. Kalau kayak ke dokter, boleh didiagnosa sekarang, Tuhan. Apa sekarang musuh-musuh dari hatiku yang masih aku hadapi? Apakah slide nomor 5 Loam boleh? Ya, tadi ini yang kita baca sama-sama, slide nomor 5 boleh, yang guilt nomor 1, rasa bersalah. Ya, apakah masih ada intimidasi? Nanti kita lakukan pemberesan semuanya ya. Hati kita. Karena kalau kita berjumpa dengan Tuhan selalu ada pemberesan, betul nggak? Nggak lewat aja, datang ke sini. Yang penting kita kan orang Kristen, kita memuji dan menyembah. Habis itu dengar firman, udah. No. Kita beribadah adalah kita menjumpai Tuhan. Kalau kita menjumpai Tuhan, mesti kita dapatkan sesuatu. Yang percaya katakan amin. Ya. Ini yang tadi kita baca. Nih, yang pertama adalah guilt, rasa bersalah. Akibat dari melakukan sesuatu yang kita anggap salah. Ini kita bahas tadi ya. Kalau rasa bersalah itu gini, ini soal hutang. Saya berhutang, bukan hutang dalam uang gitu maksudnya. Saya berhutang kepada orang lain. Jadi saya merasa bersalah. Saya berhutang kepada istri saya, atau saya berhutang kepada anak saya karena saya melakukan kesalahan. Kita didakwa gitu ya, diintimidasi. Ini kamu sudah melakukan kesalahan. Yang kedua tadi kita bahas. Nih, pesan dari hati yang dipenuhi rasa bersalah adalah saya berhutang kepadamu. Nih, yang kedua tadi kita pelajari adalah anger. Jadi pertama tadi rasa bersalah, anger. Kalau tadi rasa bersalah itu saya berhutang kepadamu. Ya. Kalau ini akibat dari orang lain mengambil sesuatu dari kita, orang lain berhutang kepada kita, gitu loh. Bikin kita marah gitu istilahnya ya. Mengambil pesan dari hati yang dipenuhi kemarahan adalah, kamu berhutang kepada saya loh. Kenapa kamu melakukan ini? Gitu loh. Itu buat kita marah. Ini ternyata adalah enemy nomor 2, musuh nomor 2.
Nggak hanya marah-marah, maksudnya, wah marah-marah bentar, no. Tapi kalau ada, seperti saya tadi kasih contoh misalnya, wah dia lagi, gue males lah. Boro-boro ngelihat orangnya, dengar suaranya aja, gue udah sebel dah, males nih gue sama orang ini. Itu kemarahan. Jadi kalau sampai itu terjadi dalam kehidupan kita, ini saatnya kita mesti beresin. Ternyata itu bisa menjadi sesuatu dalam kehidupan kita yang mengikat kita. Tanpa kita sadari. Ingat sekali lagi, ini kehidupan rohani. Ada nggak yang tahu yang lain? Nggak ada. Tadi saya kasih contoh misalnya. Oh begitu datang langsung, Pak Yuda, mohon maaf saya ada pelayanan Pak Yuda. Padahal menghindari orang itu tuh. Karena ada kemarahan. Saya mau melayani, ada jiwa-jiwa yang perlu dilayani Pak Yuda. Kayaknya manis ya, tapi ini dalam hati kita apakah ada hal seperti itu? Pas kita berjumpa dengan gimana respon kita? Ini kita belajar, ini enemy of the heart. Ingat sekali lagi, heart ini menentukan masa depan kita. Jalan ke depan kita ditentukan oleh hati. Saya percaya hari ini disiapkan pembebasan. Amin. Lagunya pas banget lagi. Nggak janjian saya sama Ronaldi. Kau yang membebaskanku dari segala belenggu, Yesus kaulah andalanku. Ya, kita siapkan hati kita nanti. Sedikit, walaupun kita rasakan sedikit itu hal yang kecil. No. Jangan kita bilang kecil, kalau itu bisa jadi halangan buat masa depan kita. Ya, ini nomor 2. Kemarahan, anger atau kemarahan. Sekarang kita mau masuk yang ketiga, yaitu, wah, kau lihat gambarnya apa nih? Ini musuh nomor 3. Kalau yang pertama tadi, aku utang sama orang lain. Kedua, orang lain utang sama aku. Yang ketiga adalah greed atau serakah. Aku utang kepada diriku sendiri. Pesan dari hati yang dipenuhi keserakahan adalah, saya berutang pada diriku. Saya berutang pada diriku. Tapi sebelum kita lanjutkan, saya mau bicara ini. Kata, ini penulis bukunya, Andy Stanley. Greed atau keserakahan bukan soal finansial. Yang kita mau pelajari bukan soal finansial. Ini adalah isu mengenai hati. Mungkin mengarah ke finansial, mengarah ke yang lain, ke dalam segala aspek dalam kehidupan kita. Tapi ini adalah masalah hati. Saya merasa berhutang kepada diri saya sendiri. Jadi saya mesti dapatkan lebih. Gue udah rajin loh. Ternyata ini enemy-nya yang kita mesti hadapi. Untuk tidak serakah, kita mesti mengerti bahwa nanti soal hutang ini bagaimana cara kita membereskannya, kita akan belajar sama-sama. Greed, sekali lagi, bukan soal finansial. Itu adalah salah satu efeknya. Kita baca sama-sama di Lukas 12 ayat 15, 1, 2, 3. Kemudian kepada semua orang yang ada di situ Yesus berkata apa? Hati-hatilah dan waspadalah, jangan sampai kalian serakah. Sebab hidup manusia tidak tergantung dari kekayaannya, walaupun hartanya berlimpah-limpah. Jadi memang paling dekat sih, makanya kan banyak hal yang kita mesti pelajari soal uang sih memang. Kalau saya pelajari di Alkitab, nggak pernah Tuhan membandingkan dirinya dengan yang lain selain dengan Mamon. Pernah nggak dia bilang pilih iblis atau aku? Kan nggak ada. Tapi dia bilang pilih Mamon atau karena ini yang bisa menjadi tantangan yang paling besar dalam kehidupan kita. Bahwa memang segala sesuatunya perlu cien.
Tetapi kita nggak boleh tergantung pada Cien. Bahwa bagaimana kita tidak bisa tergantung dari kekayaan kita, tapi kita hanya bergantung kepada siapa? Di Amsal 23 tempat juga katakan ini, jangan bersusah payah untuk menjadi kaya, tinggalkanlah niatmu. Dan dikatakan di Ulangan 8 ayat 18, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Seperti sekarang ini. Saya lagi baca juga gimana Salomo minta kepada Tuhan. Dia nggak minta kekayaan, tapi dia minta hikmat. Wah, luar biasa. Hikmat itu adalah segalanya kita butuhkan. Amin. Yang lainnya bisa mengikuti pada saat kita carilah dahulu kerajaan itu. Maka semuanya yang lainnya menjadi ekstra akan ditambahkan dalam kehidupan kita. Yang mau katakan amin. Dan di Pengkhotbah 5 ayat 10 dikatakan, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Jadi mari hati kita diarahkan. Emang kita perlu uang. Tapi mari kita utamakan Tuhan terlebih dahulu. Kalau enggak kita bisa, kan dikatakan nih, nggak bakalan puas kita. Nggak bakalan puas. Tapi kalau kita utamakan Tuhan, maka kita bisa akan puas. Karena firman Tuhan mengatakan, only you can satisfy our soul, Lord. Hanya Engkau yang dapat memuaskan jiwaku. Siapa lagi berarti kan? Nah, firman Tuhan ini mengajarkan kita. Next, dikatakan begini, orang yang serakah nih. Baca 1, 2, 3. Bentar firmannya dulu ya. Amsal 28 ayat 2. 1, 2, 3. Orang yang loba ingin cepat kaya, ia tak sadar bahwa kalau saya baca begini, jangan minta-minta cepat kaya dah. Malah jadi miskin. Menurut penelitian aja, orang-orang yang dapat lotre, keadaan dia akan menjadi lebih buruk daripada sebelum dia menerima lotre. Makanya, apalagi belakangan-belakangan ini, penipuan-penipuan ya, untuk jadi cepat kaya. Wah, luar biasa, luar biasa. Dengan segala cara itu penipuan. Sekarang dia bisa bikin begini. Kalau misalnya, kamu mau nggak jadi ini? Padahal orang mau daftar kerja, mau cari uang dapat kerja. Coba kamu kerja nih, kamu masukin dulu berapa uang. Dia bikin skema sedemikian rupa seolah-olah kita punya account di online. Dia bikin, namanya ada, nama lengkap, segala macam datanya. Nih account kamu udah segini, coba kamu jual tuh dapat keuntungan. Padahal itu semua fata morgana, itu semua ilusi. Sementara dengan ilusi itu kamu tambahin lagi, kamu masukin uang, kamu jual lagi. Nanti kamu kamu lihat, kamu buka sekarang coba. Kamu udah jual nih, udah berapa nih? Sekarang udah jual 50 produk. Sekarang uang kamu udah sekian, account kamu udah sekian. Nanti kamu bisa ambil uangmu begitu. Nanti kamu masukin lagi, kamu penjualan udah lebih gede sampai kamu nanti bisa dapat penjualan sekian baru kamu bisa dapat uangnya. Akhirnya orang, asik juga nih, keuntungannya bisa segini. Dia masukin lagi uang. Akhirnya tetap aja uangnya nggak bisa diambil. Sementara kita udah masukin transfer itu uang sedemikian banyaknya. Skema-skema bisa dibuat sampai seperti ini. Karena dia mencari sasaran target. Orang yang mau apa? Yang mau dapatkan uang lebih banyak dalam waktu yang paling singkat. Itu dia. Tapi hari ini Tuhan mengasihi kita, mengajar kita, jangan mau cepat kaya. Kalau orang yang mau cepat kaya, jadi cepat miskin. Jangan percaya sama hal, cepet. Dijauhkan dari anak-anak Tuhan yang luar biasa. Amin. Itu nomor 3. Don't be greedy. Nomor 4 sekarang. Gambarnya apa nih? Ngeliatin orang nih.
kayaknya gue lebih ganteng dari dia. Wah, apa tuh maksudnya? Wah, tahu aja. Luar biasa. Envy, iri hati, jealous. 4 hal nih. Oh, Lewi. Envy. Envy atau iri hati. Kalau yang pertama tadi apa? Kamu utang sama aku. Yang kedua, pertama aku utang sama kamu. Kedua, kamu utang sama aku. Ketiga, aku utang pada diriku sendiri. Yang ngeri yang keempat ini. Siapa yang utang sama aku? Tuhan. Perasaan aku lebih rajin. Kok dia yang diberkati? Perasaan aku lebih ganteng. Kok dia bisa dapat, perasaan aku lebih ganteng, kok dia bisa dapat istri yang, dan lain-lain lah gitu ya. Berarti dia nyalain siapa tuh? Tuhan. Nah ini yang kita merasa tidak memiliki sesuatu seperti orang lain. Karena dasarnya kita pengen sebenarnya gitu loh. Tapi orang lain yang pengen, yang punya, kok aku nggak punya sih? Pesan dari hati yang dipenuhi iri hati adalah Tuhan utang padaku. Perasaan Tuhan utang padaku kalau kita memberi kepada orang miskin, nah Tuhan utang sama kita. Tapi di luar itu kayaknya nggak ada Tuhan utang sama kita ya. Kalau kita ini, nah envy, nah di Yakobus 4 ayat 2 ini masak ini ya. Kita baca 1, 2, 3. Kamu mengingini sesuatu tetapi tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Berdoa maksudnya jadi bukan karena belum berdoa. Ini melambangkan kalau berdoa itu adalah perjumpaan kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan. Artinya bagaimana kita tidak mengandalkan Tuhan. Bagaimana kita tidak menghadirkan Tuhan. Bagaimana kita tidak melakukan perintahnya. Ini adalah yang dimaksudkan begini. Bahwa kita, nih ya kata hamba Tuhan yang luar biasa. God knows what is best for you. And He wants to reveal it to you and show you what you ought to do. Udah, kita nggak usah pikirin soal itu, mungkin itu keinginan kita. Tapi kalau kita mau dibebaskan, kita mesti mengerti firman Tuhan ya dan amin. Bahwa Tuhan mengerti apa yang terbaik buat kita. Kenapa kita mesti lihat pandangan dunia? Wah, mobilnya lebih keren, istrinya lebih cantik, rumahnya lebih bagus. Pokoknya percaya aja Tuhan itu tahu yang terbaik buat kita. Hari-hari ini ya, lingkungan yang ada, pekerjaan, saya Tuhan terus ingatkan begini, ingat anakku, 3 tanda ini, tanda kehadiran Tuhan. Damai sejahtera, sukacita, dan kebenaran. Ini terus sedang terngiang-ngiang nih di dalam telinga saya, dalam hati saya, bahwa jaga itu, apapun bisa terjadi di sekeliling kita. Tapi kalau kita jaga 3 hal ini ada dalam kehidupan kita, di situ Tuhan hadir. Kalau Tuhan hadir, di situ ada jalan keluar. Pergumulan apapun yang kita alami, kalau kita jaga itu, Tuhan hadir. Jadi Tuhan tahu. Kalau kita utamakan Tuhan, Dia tahu yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan ya, He wants to reveal it to you. Dia mau bukakan kepadamu dan menunjukkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Itu Tuhan kita. Yang percaya katakan amin. Dia mau. Dia katakan begini. Yohanes 19 ayat 30. Ini kuncinya. Kita baca 1, 2, 3. Yesus mengecap air anggur itu lalu berkata, sudah selesai.
Lalu ia menundukkan kepalanya dan sudah selesai. Tidak ada hutang. Sudah selesai. Di dalam bahasa Aram, sudah selesai itu bahasa Aram shelim atau shalom atau damai sejahtera. Artinya perdamaian telah selesai. Jadi kalau bicara shalom, selain damai sejahtera, sudah selesai. Tuhan mau katakan lewat shalom ini hari ini, tidak ada hutang lagi di dalam kehidupan kita. Kita sudah dibayar lunas. Tuhan sudah membayar lunas. Begitu dia bilang sudah selesai, maka selesailah semua. Nggak ada orang lain utang sama kita yang kita mesti tuntut bayar, atau kita mesti bayar ke orang lain, atau nggak ada utang diri kita kepada diri kita sendiri, atau Tuhan kepada diri kita sendiri. Saya rindukan untuk ibadah yang kedua ini, mari kita sekarang berperkara di hadapan Tuhan. Saya nggak tahu soal intimidasi, soal kemarahan, soal keserakahan, atau soal yang di bagian keempat ini iri hati. Kadang kita nggak merasa sebenarnya. Mungkin kita bisa bilang, kayaknya aku nggak serakah Pak. Aku nggak ada marah-marah. Tapi mungkin ada hal yang belum kita tahu, tapi itu ada dalam kehidupan kita. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan, biar kau bukakan. Mungkin aja saya suka misalnya begitu dalam ibadah, pada saat saya terima firman Tuhan, yang penting udah yes, kalau memang ini ada firman Tuhan disampaikan ke dalam hidup saya, berarti ada sesuatu yang saya mesti beresin. Mungkin nggak saat itu juga, pada saat saya berdoa antar pulang, mungkin Tuhan ingatkan, tuh kamu masih marah sama si ini sebenarnya. Mungkin nggak marah-marah, tapi kamu begitu muncul nama ini, sepertinya kamu masih ada respon yang kurang misalnya. Atau di dalam kamu pada saat kamu low, kamu bisa tambah down dengan kamu diingatkan, kamu kan dulu pakai narkoba, kamu ditangkap polisi udah berapa kali, gimana kamu mau memulihkan nama baikmu misal. Itu yang kadang muncul dalam intimidasi dalam kehidupan saya. Tapi saya selalu mau perangi itu. Saya mau bilang bahwa aku telah mati Tuhan. Aku mau hidupku seperti apa yang kau ingini dalam kehidupanku. Kita mesti lakukan sesuatu misalnya begitu ya. Muncul, apalagi pada saat kita lagi stres misalnya. Muncul nih, mulai. Begitu kita stres. Saya ingat suatu waktu di kantor. Saya nggak ngerti ya. Gimana apa yang terjadi tiba-tiba pada saat-saat itu saya diarahkan untuk ngobrol sama salah satu guru di sekolah, kan saya di sekolah ya. Saya ngobrol sama dia, saya sering ngobrol. Kenapa saya seperti kayaknya pengen ngobrol gitu sama dia, dan sering-sering ngobrol. Pas sering-sering ngobrol, saya nggak sadari apa yang saya perkatakan itu ternyata menjadi sesuatu bagi dia. Karena apa yang terjadi? Setelah saya ngobrol-ngobrol itu berapa lama kemudian dia di PHK. Setelah dia di PHK, dan dia ini orang yang orangnya ekstrovert, yang kalau ada apa-apa bisa keluar gitu ya. Jadi perusahaan ternyata agak ngeri waktu mem-PHK dia ini. Tapi apa yang terjadi, saya mau kasih tahu nih. Apa yang terjadi, tiba-tiba bos manggil saya. Saya kaget juga kalau dipanggil bos kan. Ada apa nih gitu ya? Apa yang terjadi nih? Saya belum kenal Ronaldi. Kalau waktu saya telepon Ronaldi, ini juga ya sering ngobrol kita misalnya gitu ya. Saya dipanggil sama bos, tiba-tiba sama bos dipanggil. Saya duduk, dia bilang gini, Pak Gideon, terima kasih ya Pak Gideon. Ya Bu, tegang juga maksudnya ya walaupun dia bilang terima kasih. Gini loh. Kan kemarin perusahaan akhirnya PHK Bapak ini gitu ya. Tapi malah Bapak ini, dia bilang, dia nyebut-nyebut nama Pak Gideon. Nyebut-nyebut nama saya, apalagi nih. Dia nyebut nama Pak Gideon karena dia mengucap syukur selama ini tuh Pak Gideon mentorin dia.
Ternyata dia mengerti bagaimana apa dalam kehidupan ini, misalnya ternyata dia mendapatkan sesuatu bahwa apa aja bisa terjadi, tapi bagaimana kita meresponinya. Malah dia bersyukur di PHK. Dan bos jadi heran karena orangnya nggak seperti ini sebenarnya. Tapi saya percaya kalau itu karena karya Roh Kudus. Nggak ada yang hebat kita. Ya. Yang penting kita ikutin Roh Kudus. Itu bisa terjadi karena Roh Kudus hadir di dalam orang ini. Dan akhirnya apa? Dia bersyukur, dia punya respon yang benar. Yang saya luar biasa. Akhirnya waktu beliau ini pulang ke Medan, sekarang dia mengerjakan kebun kopi. Wah, kasih tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa ya. Saya percaya kalau hati kita dibereskan. Yang normal sih PHK, siapa yang suka di PHK? Nggak enak dia PHK itu kan. Sesuatu yang gimana ya. Tapi kalau Tuhan mempersiapkan, saya percaya hari ini kita semua sedang dipersiapkan. Mungkin bukan saja apa yang sudah terjadi, tapi apa yang akan terjadi misalnya dalam kehidupan kita. Kalau kita mempersiapkan hati kita, itu menentukan masa depan kita. Akhirnya dia bersaksi, iya Pak ya. Mungkin pada saat itu bisa sedih kita atau apa. Tapi kalau respon kita benar, ternyata Tuhan bukakan yang lain ya dalam kehidupanku. Ternyata aku bisa melakukan hal yang lebih besar ya. Jadi gini, apapun bisa terjadi dalam kehidupan kita. Tapi mari kita siapkan hati kita. Jaga 3 hal itu, damai sejahtera, sukacita, dan kebenaran. Jangan pikir begini bisa aja di PHK. Wah, gara-gara dia nih gue di PHK. Bisa nggak? Bisa sekali. Wah, kantor ini kurang ajar. Nggak tahu, gue udah berjasa berapa tahun di sini. Bisa nggak? Bisa. Tapi ternyata itu menentukan masa depan kita. Jadi saya mau ajak dari 4 hal ini, biar kita berperkara. Yang pertama, karena ini langkah pembebasan. Jadi tadi yang kita nyanyikan, Kaulah, Kau yang membebaskanku dari segala belenggu. Tadi saya kasih ilustrasi, gajah waktu kecil, waktu bayi, dia diikat kakinya. Padahal diikatnya cuma pakai bambu aja. Dia nggak bisa lari, karena begitu dia lari, sakit kakinya. Semakin besar dia nggak sadar. Sebenarnya kalau dia jalan aja ya copot itu sebenarnya. Tapi di dalam pikirannya kalau aku jalan sakit. Ini yang namanya belenggu. Dan kadang kita nggak sadari. Sehingga apa? Kok sampai sekarang sih aku nggak berhasil secara finansial? Kenapa sih sampai sekarang aku masih ribut aja dalam keluarga? Kenapa sih sampai sekarang aku kecelakaan demi kecelakaan atau injury yang terjadi dalam kehidupanku? Kenapa sih aku dalam berelasi masih belum punya keberhasilan gitu? Seperti apa yang Tuhan ajarkan misalnya. Jangan-jangan ada keterikatan atau belenggu yang masih kita belum mengerti. Mau nggak kita merendahkan diri di hadapan Tuhan? Terima langkah pembebasan yang pertama. Siapa yang berhutang? Maksudnya kita ucapkan. Jangan langsung, oh ya aku bebas. Tapi lebih detail lagi, mau nggak kita di hadapan Tuhan? Siapa yang utang nih? Kedua, apa utangnya? Coba detail, nanti di dalam penyembahan, saya rindu pribadi lepas pribadi, kita bicara sama Tuhan. Apa utangnya secara detail? Wah, aku didakwa mengenai hal ini. Apa yang aku lakukan? Kita bilang, ngomong sama Tuhan. Misalnya aku sudah dibebaskan, gak ada utang lagi. Ngomong sama Tuhan. Apa yang paling, atau aku masih suka marah misalnya. Nggak suka sampai siapa, ngomong di hadapan Tuhan. Jangan sampai kemarahan itu menjadi belenggu dalam kehidupan kita. Sehingga kita mau lari, nggak bisa, terikat soalnya. Tapi ini bicara alam roh karena nggak kelihatan. Kalau kelihatan, ada tali gue gunting. Nggak kelihatan loh. Tuhan yang bisa menolong kita. Amin. Apa hutangnya? Dan yang ketiga, batalkan hutang. Makanya di Bapa kami, ampuni kesalahanku dan biar aku mengampuni orang yang bersalah kepadaku. Pengampunan yang bisa membebaskan kita. Amin. Yang keempat, deklarasikan
tidak ada hutang lagi. Semua hutang sudah dilunasi oleh Yesus disalibkan. Dan aku tidak mau menyalibkan Yesus untuk kedua kali atau ketiga kali dalam kehidupanku. Sepertinya aku gak percaya. Aku mau lebih percaya. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh jiwaku, amin tuh, memujimu, ku menyembahmu, ya Allahku. Amin. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu, di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan jalanmu. Musik menyembah Tuhan kita semua dalam sikap doa. Terima kasih Tuhan, Kau ingatkan kami. Kau persiapkan kami menghadapi musuh hati kami, Tuhan. Ya Yesus, kami rindu pembebasan, kami rindu kelepasan. Kami bawa yang kami sadar dan yang kami tidak sadar. Oh ya Tuhan, tidak ada lagi hutang, semua sudah lunas. Oh Tuhan, mari jemaat Tuhan, mari bilang sama Tuhan, Kau yang sanggup menolong kami. Kami tolak segala intimidasi, kami tolak segala dakwaan. Oh ya Tuhan, tolong kami dengan kemarahan kami. Kami rindu damai-Mu, kami rindu sukacita-Mu. Oh ya Tuhan,
kasih Bapak yang baik, Bapa yang bertata di kerajaan surga. Kami mengucap syukur buat siang hari ini, untuk kesempatan hari ini Tuhan. Kami boleh datang kepadamu dengan segala semuanya Tuhan. Kami boleh memuji menyembah Engkau. Kami mengucap syukur buat kerenanan-Mu ya Yesus. Kami untuk meninggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat siang hari ini. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang terus memulihkan kami, menguatkan kami, bebaskan kami. Terima kasih terus memberikan kami sukacita. Kami mengucap syukur Bapa, kami percaya Engkau terus ada di setiap langkah hidup kami. Terima kasih buat hambanya Bapak Pendeta Gideon Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu. Berkati juga pelayanannya, keluarganya, usaha pekerjaannya Tuhan. Berkati apapun yang dikerjakannya Tuhan, berkati semuanya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan pakai dan lebih lagi. Kami juga mengucap syukur yang sudah melayani GBI Worship Tuhan. Engkau memberkati mereka dengan dengan puji-pujiannya Tuhan. Terima kasih untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati setiap pekerjaannya, berkati usahanya, kuliahnya, berkati Tuhan semuanya untuk memperbesar kerajaan-Mu di setiap kami tempat melayani Tuhan. Terima kasih dan Engkau saja yang dimuliakan. Pakai mereka lebih dan lebih lagi Tuhan. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan Yesus buat hambanya Bapak Pendeta Weryawati, juga Ibu Flora, juga Koko Sam, juga Kak Ike, juga dua putranya Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang memelihara, yang menjaga, yang melindungi Tuhan. Hamba-Mu ini Tuhan, Kau pakai lebih lagi Tuhan urapan-Mu yang daripadamu. Setiap misi-misi yang dari Engkau Tuhan, boleh Kau genapi lewat gereja-Mu WTC pusat juga cabang-cabang. Terima kasih juga ya Tuhan buat hambanya ini dalam pelayanannya Tuhan, memakai menjadi berkat bagi kota kami, bagi bangsa dan bagi negara. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Berkati juga buat elders, buat Pak Juaris keluarga, buat Pak Bibisman keluarga, juga Ibu Susan keluarga. Berkati Tuhan, kami bawa doa hamba-Mu ini Tuhan. Kami bawa doa untuk urapan yang khusus juga buat hambanya ini Tuhan. Kau pakai lebih lagi Tuhan untuk menjadi alat-Mu ya Tuhan, menjadi kerajaan-Mu Tuhan banyak ditegakkan di kota kami Tuhan. Nama Yesus yang bermuliakan. Kami ucap syukur, terima kasih Tuhan Yesus buat hamba-hambanya yang sudah hamba-hambanya di pusat Tuhan. Kau pakai mereka semua untuk menjadi berkat yang daripada-Mu, kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus boleh diberitakan di mana kami boleh tinggal di gereja-gereja-Mu. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan Yesus buat hambanya Pak Pendeta Sabar dan keluarga, Bapak Yuda dan keluarga. Berkati hambanya Tuhan yang sudah menggembalakan di tempat ini. Kami percaya urapan yang khusus juga Kau curahkan buat hamba-hambanya ini. Pakai mereka lebih dan lebih lagi untuk memuliakan nama-Mu Tuhan, sehingga kemanapun hamba melayani banyak jiwa-jiwa dimenangkan dan banyak jiwa-jiwa memperoleh pemulihan yang daripada-Mu Tuhan. Engkau yang terus memulihkan dan menguatkan. Kami mengucap syukur, terima kasih. Kami berdoa buat bangsa negara kami Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah semua bangsa yang ada di dunia ini. Tuhan Yesus, berikanlah semua bangsa Tuhan kedamaian, ketentraman dan kesejahteraan Tuhan. Lawatlah Tuhan semua orang yang ada di dunia ini Tuhan, supaya mereka mengenal nama-Mu dan peroleh keselamatan yang daripada-Mu. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan Yesus buat kota kami Provinsi Banten. Memberkati Tuhan Yesus kota kami terutama Cilegon Tuhan, di mana kami boleh beribadah. Berkati wali kota, berkati semua aparat setempat, berkati mereka Tuhan. Kami juga mengucap syukur, terima kasih Tuhan Yesus untuk tempat ini ya Tuhan, yang Tuhan sudah percayakan kami boleh beribadah di tempat ini. Berkati Ko Juni dan keluarga dan anak-anak cucu mantunya Tuhan. Berkati juga para tamu, berkati karyawannya. Kami percaya Tuhan nama-Mu ditinggikan. Kau sendiri yang menjamah mereka keluarga ini. Kami rindu keluarga ini perlu keselamatan yang daripada-Mu Tuhan. Biar mereka mendapat anugerah yang daripada-Mu. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan Yesus buat jemaat-Mu yang sudah hadir di tempat ini. Terima kasih Tuhan, memberkati mereka, berkati keluarganya, pekerjaannya, berkati usahanya, berkati apapun dikerjakannya buat berhasil dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan Yesus buat jemaat yang belum hadir, mungkin mereka sakit ataupun apapun punya pergumulan. Tuhan Kau hadir ya Yesus. Terima kasih banyak ya Bapak. Terpujilah nama-Mu Bapak. Kami siap menyambut berkat-Mu dalam setiap syukur. Haleluya. Mari arahkan hati, angkat kedua tangan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Sekarang pulang dan terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa di sorga, kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah dan manis bersama Allah Roh Kudus dari mulai sekarang sampai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus kita yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan amin. Selamat siang, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.